Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ta'lim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita akan sedikit berbagi pada malam ini yaitu orang-orang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sukses yang sempurna dalam hidup adalah sukses di dunia dan akhirat dan terhindar dari neraka. Sekali lagi, sukses yang sempurna dalam kehidupan orang mukmin, dalam kehidupan hamba Allah adalah sukses dunia dan akhirat. Di dunia sukses, di akhirat sukses dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat yaitu terhindar dari azab neraka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201 yang semua kita hafal, bahkan sering kita baca. Bahkan mungkin dalam doa kita tadi pun setelah sholat kita juga berdoa dengan doa ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya sukses paripurna. Ini namanya sukses yang sebenarnya, yaitu fid dunya hasanah. Di akhirat hidupnya banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, bahkan ridhonya Allah. Artinya bahagia. Di dunianya bahagia, di akhiratnya pun bahagia, masuk surga. Bahkan bukan hanya sekedar masuk surga, terhindar dari azab neraka, artinya langsung masuk surga. Dan inilah yang sering kita sebut dengan istilah doa sapu jagat. Rabbana atina, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami ya Allah sebagai hambamu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman ya Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Fid dunia, agar kami hidup di dunia hasanah. Apapun aspek yang membuat kami hidup senang, bahagia, tentram dan nyaman, baik menurut Engkau ya Allah, berikan ya Allah apapun bentuk kebaikan itu untuk kehidupan kami di akhirat, di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Pada waktu yang sama, hasanah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia itu bukan hanya sekedar membawa kita hidup hasanah di dunia, tapi juga pada waktu yang sama wa fil akhirati hasanah, mampu menjadi jembatan yang menyampaikan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah di akhirat nanti. Bahkan bukan hanya sekedar itu, wa qina adzabannar.
Maka ada pertanyaan, kenapa setelah ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tapi masih ada waqina adzabannar? Kenapa? Karena hakikatnya orang yang beriman ini insya Allah, siapapun yang beriman ini melalui lisannya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kalau betul-betul la ilaha illallah itu diungkapkan dan dikatakan berdasarkan iman dia, nanti insya Allah di akhirat pasti dia akan masuk surga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persoalannya adalah ada orang masuk surga langsung dan ada yang tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena dia harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Makanya inilah rahasianya ada waqina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami ya Allah hidup hasanah di dunia, hidup baik di dunia, hidup bahagia di dunia, dan apapun aspek yang membuat kami hidup hasanah di dunia berikan ya Allah kepada kami ya Allah. Tapi nggak cukup hanya sekedar hidup hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah. Segala hal yang membuat kita hidup hasanah di dunia ini ya Allah jadikan sebagai sarana yang mengantarkan kami masuk ke dalam surganya Allah. Tapi enggak sekedar hanya masuk surganya Allah, waqina adzabannar, masuk surga langsung tanpa harus masuk neraka. Karena banyak umat ini ujung-ujungnya insya Allah masuk surga, tapi harus masuk neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena masih banyak dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman yang dia lakukan di dunia yang belum sempat dia bertaubat, dan bisa jadi taubat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan kebahagiaan yang paripurna. Ya Pak ya. Ya Pak Icon ya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan dalam tema yang sangat ringkas ini ada kriteria orang yang sukses menurut Allah dan di sisi Allah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam pandangan Islam, sukses di mata manusia belum tentu sukses di mata Allah. Ukuran sukses menurut syariat bukan semata jabatan, bukan semata kekayaan, bukan semata popularitas atau pengaruh, melainkan keberhasilan seorang hamba dalam meraih ridho Allah, menjaga iman, beramal soleh, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini sukses menurut Islam. Nah, Al-Quran dan hadis kalau kita baca, insya Allah ada beberapa ayat dan hadis yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai acuan, bisa kita jadikan sebagai barometer. Sudahkah kita ini menjadi orang yang sukses di sisi Allah atau belum? Salah satunya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha minan nar wa udkhilal jannata faqad faza. Artinya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung dan sukses di sisi Allah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas
definisi sukses paling tegas dalam Islam. Kalimat faza adalah berarti ya faqad faza, betul-betul telah sukses, berarti benar-benar telah menang, benar-benar telah berhasil, dan benar-benar telah sukses secara sempurna. Artinya kaya tapi masuk surga ya, kaya dan masuk surga. Ini yang disebut dengan sukses, kaya, masuk surga, dan langsung masuk surganya. Pak Agus maunya begini ya, Ustaz ya. Kita maunya kan begini toh. Hidup di dunia kaya raya, hidup dunia bahagia, hidup dunia punya ilmu, popularitas, dan masuk surga langsung tanpa harus masuk ke neraka. Kan ada toh, ujung-ujungnya sih insya Allah masuk surga, tapi ada yang akhirnya harus transit dulu di neraka. Makanya itu kaya tapi masuk neraka itu gagal ya, kaya tapi masuk neraka itu gagal. Miskin tapi masuk surga, insya Allah itu mudah-mudahan juga termasuk sukses. Kenapa? Karena hidup di dunia bagaimanapun tidak ada apa-apanya dengan kehidupan di akhirat yang abadi. Kenapa? Karena yang namanya hidup di dunia ini, satu hari hitungan akhirat itu 1000 tahun hitungan dunia, dan dunia hidup abadi kekal selamanya. Maka seandainya kita diuji oleh Allah, atau seorang hamba Allah diuji oleh Allah dengan serba kekurangan dari aspek materi, kan boleh mungkin dibilang orang miskin tapi masuk surga, insya Allah juga termasuk orang sukses. Kemudian terkenal tetapi jauh dari Allah. Kan banyak tuh Pak orang yang populer, terkenal, ya siapa yang nggak kenal dia, tapi maaf jauh dari Allah. Ini orang yang merugi. Tidak dikenal manusia tapi dicintai oleh Allah. Insya Allah walaupun tidak terkenal oleh manusia tapi dicintai oleh Allah, ini juga termasuk orang yang berhasil. Makanya itu Rasulullah bersabda dalam satu doanya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ini doanya Rasulullah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hidup di dunia ini kita tahu, apalagi umat Rasulullah, paling banyak usianya paling hanya 60 sampai 70 tahun. Saya pernah membaca satu penelitian di Indonesia ini, Pak, yang banyak meninggal itu antara usia 40 sampai 60, itu yang banyak. Itu yang banyak. Sampai 70 ya banyak, tapi yang banyak itu antara 40 sampai 60. Dan nah ini dan ya, yang usia di atas 70 tahun itu langka, Pak. Ayo kita lihat, gak usah jauh-jauh. Orang yang ada di antara kita, abang kita, kakak kita, saudara kita, orang tua kita, siapa yang usianya sampai di 70 tahun ke atas? Hampir nggak tahu, hampir nggak ada mungkin. Walaupun mungkin ada yang usianya 90, hampir nggak ada. Yang banyak di dunia ini usia antara 40 sampai 60 tahun. Nah, betul ya Pak ya? Yang banyak. Kalau sudah 60 ke atas sudah mulai ya Bapak. 60 ke atas sudah mulai, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberi waktu, diberi umur oleh Allah hanya 63 tahun. Itu hitungan tahun Masehi Hijriah. Kalau hitungan Masehi, usianya Rasulullah itu 61 tahun sekian bulan. Pak I usia udah berapa Pak I?
62. Itu udah lewat itu umurnya Rasulullah tuh 62 menurut hitungan Masehi itu. Ya, Pak Agus? Oh, belum 50. Alhamdulillah. Masih muda, tapi nggak tahu kok. Kalau kita pergi ke rumah sakit banyak juga itu yang muda-muda duluan itu. Ya kan Pak ya? Kalau kita lihat daun yang rontok-rontok belum tentu daun yang tua ya Pak ya. Daun yang masih hijau, yang masih apa Pak? Baru tumbuh dia jatuh duluan, gimana bagus? Ada nggak bagus? Ya sudahlah, berapapun umur yang Allah berikan mudah-mudahan itu yang terbaik. Jadi la aisha illa aisyal akhirah, itu kata Rasul. Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan di akhirat. Maka seandainya ya Allah kita nggak tahu tuh nasib kita di dunia ini, dan maaf nggak ada sekolah nasib. Ya Allah, seandainya di dunia ini aku bahagia, alhamdulillah secara materi, aset alhamdulillah berkecukupan, secara ilmu alhamdulillah cukup, subhanallah dibandingkan orang kebanyakan, bahkan mungkin secara jabatan, pangkat dan jabatan alhamdulillah punya jabatan yang cukup strategis. Tapi yang paling penting bukan itu hanya dunia. Kenapa? Karena semua akan kita tinggalkan dan semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kata Rasul, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Makanya itu bahagia di sisi Allah adalah bahagia di akhirat. Walaupun bahagia yang paripurna, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang kedua, orang sukses adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sempurnanya ayatnya bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun kalian, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian, dari manapun kalian datang. Ya ayyuhan nas, apapun status sosial kalian, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, berpendidikan atau tidak, selama engkau manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku jadikan kalian pada dasarnya berasal dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dikembangkan oleh Allah. Wa ja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa. Dan dari bangsa-bangsa itu dikembangkan lagi oleh Allah bersuku-suku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan hanya sekedar berbeda jenis kelamin? Allah bilang lita'arufu. Saya baca kitab tafsir, ada dua penafsiran dalam firman Allah lita'arufu. Tafsir yang pertama dikatakan lita'arufu itu agar kalian hai manusia yang berbeda jenis kelamin, yang berbeda bangsa, bahkan yang berbeda suku-suku ini, lita'arufu, agar kalian saling kenal mengenal di antara kalian. Itu penafsiran yang pertama. Kenapa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Betul? Kalau kita saling kenal mengenal, insya Allah tidak ada konflik. Kenapa? Karena konflik biasanya terjadi karena salah faham. Dan pernah saya jelaskan apa itu kenal. Dalam bahasa, mudah-mudahan saya pernah dapatkan dari seorang profesor di Dewan Bahasa. Kenal itu proses dari 4 kata. Mengetahui, itu yang paling rendah Pak. Untuk mencapai mengenal, itu harus pertama kali yang paling rendah kita harus mengetahui dulu. Kemudian meningkat mengerti tentang apa yang diketahui. Nah, dan itu belum sampai mengenal. Memahami dengan benar apa yang dimengerti dari apa yang diketahui tadi. Mengetahui apa? Memahami dengan benar
dan memahaminya dengan hati yang bersih. Baru selanjutnya menjiwai apa yang dia fahami dengan benar dan hati yang bersih dari apa yang dia mengerti dan dari apa yang dia tahu tadi, baru sampai ke tingkat itu namanya mengenal. Nah, kita ini disuruh oleh Allah, walaupun kita berbeda-beda asal usul, walaupun asal usulnya kita adalah dari laki-laki dan perempuan, ya, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi Allah menginginkan kita yang berbeda-beda ini lita'arofu, untuk saling kenal mengenal di antara kita. Karena apa? Enggak ada yang namanya, ya, enggak yang namanya tak kenal maka tak sayang. Itu satu. Yang kedua, ulama menafsirkan lita'arofu itu apa? Agar di antara kalian, hei manusia, dari manapun kalian, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian, status sosial bagaimanapun kalian, yang berbeda-beda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda bangsa ini, Allah ciptakan lita'arofu untuk saling berbuat ma'ruf. Apa itu berbuat ma'ruf? Berbuat hal yang baik dan positif dan hal yang bermanfaat. Maka dalam Islam itu berbuat zolim, menzolimi orang, melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang disebut dengan tindakan kekerasan, itu adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari asal usul Allah menciptakan manusia. Tapi kata Allah, ya, kalian yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, bahkan berbeda jenis kelamin ini, inna akramakum, yang paling mulia, inna akramakum indallah, di sisi Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling tinggi dan strategis jabatannya, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi nilai dan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua kelompok manusia atau kelompok yang kedua dari manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bertanya, apa itu takwa? Saya tertarik membahas kata takwa ini. Ini kata takwa ini kalau dalam bahasa Arab ini sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Sulasi mazid itu bukan kata dasar. Kata dasar dalam bahasa Arab itu namanya ilmu sorof, ya. Ada ilmu tata bahasa Arab itu ilmu sorof, ada ilmu nahwu, ada ilmu balaghah. Kalau ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang ini kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai mubtada, sebagai kata fi'il madhi, fi'il mudhari, itu namanya ilmu nahwu. Ada namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu apa? Ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab atau morfologinya bahasa Arab. Ada lagi tata bahasa namanya ilmu balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Ilmu yang mempelajari tentang keindahan kata-kata dan keindahan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dalam ilmu sorof, kata takwa itu bukan kata dasar, tapi kata imbuhan. Kata dasarnya apa? Waqa. Waqa yaqi wiqayatan. Waqa fi'il madhinya, kata kerja pastennya. Apa itu waqa? Waqa itu artinya menjaga, memelihara, mengantisipasi, membentengi, memprotek. Itu namanya waqa. Jadi sifat dasar bagi orang yang bertakwa itu adalah apa? Yang harus wujud dan harus ada pada diri orang yang bertakwa adalah segala apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, segala apapun potensi yang Allah amanahkan kepada dia, dia mampu jaga, dia mampu protek, dia mampu lindungi, dia mampu diprotek betul, dijaga betul. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan, potensi-potensi yang Allah berikan itu digunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh,
kecerdasan yang Allah berikan pada otak seseorang. Ciri utama pada diri orang yang cerdas dengan otaknya, dia jaga betul jangan sampai dari otaknya ini keluar ide-ide dan pemikiran yang merusak, yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu sifat dasar yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, Pak. Contoh, Allah berikan kekuatan pada kakinya, bisa untuk berjalan, bisa melangkah. Maka ciri utama yang ada pada diri orang bertakwa, dia jaga betul tuh kakinya, jangan sampai kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, Allah amanahkan kepadanya jabatan. Orang yang bertakwa cirinya, jabatannya itu dijaga betul, diprotek betul, dilindungi betul, jangan sampai terkontaminasi dengan dosa dan maksiat, apalagi untuk melakukan dosa dan kemungkaran dan kezaliman. Itu orang bertakwa, Pak. Kalau diambil dari akar kata, maka Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsirul Jalalain, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli? La'allakum tattaqun itu artinya agar kalian bertakwa. Artinya apa? Artinya bertakwa dengan nikmat yang Allah berikan, dengan segala potensi yang Allah berikan, betul-betul semuanya itu digunakan untuk apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Artinya apa? Digunakan untuk melakukan perintah Allah dan pada waktu yang sama digunakan untuk meninggalkan larangan Allah. Nah, yuk gak usah ngelihat orang, Pak. Kita jadi seorang bapak, kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang kepala rumah tangga, kita menjadi seorang ibu. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seorang bapak yang bertakwa atau belum? Kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang yang Allah anugerahkan, amanahkan, alhamdulillah harta. Sudahkah kita menjadi seorang pemimpin yang bertakwa? Ayo, apa ukurannya? Sejauh mana nikmat-nikmat yang Allah berikan, potensi-potensi yang Allah amanahkan, betul-betul kita protek, kita jaga, kita lindungi, jangan sampai terkontaminasi dengan dosa dan maksiat. Betul-betul kita lindungi, jangan sampai dengan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah, apalagi menzolimi manusia. Nah, disinilah, Pak, orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang sukses di hadapan Allah, dan orang yang paling sukses di hadapan Allah adalah inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling tinggi nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran Allah mulia dan tidaknya seseorang itu bukan gelar. Ukuran Allah orang itu mulia atau tidak di hadapan Allah bukan nasab dan keturunan, ya, bukan nasab. Itu cuma tambahan aja. Kalau misalnya dia menjadi seorang yang punya nasab, subhanallah, apalah namanya, itu hanya tambahan, Pak, bukan dasar. Dasar orang dimuliakan di hadapan Allah bukan nasab, bukan gelar, bahkan bukan kekuasaan dan harta. Tetapi apa? Tetapi ketakwaan kepada Allah, keikhlasan dia di dalam beribadah, dan ketaatan dia kepada Allah, dan sebanyak apa amal soleh yang ia lakukan. Nah, gak usah lihat orang dah, lihat diri kita, ya.
Gak usah lihat orang. Kalau ngelihat orang ya nggak ada selesainya. Maka takwa berarti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang pedagang jujur yang bertakwa bisa jauh lebih sukses di sisi Allah daripada seorang pejabat besar yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi dan strategis tapi zalim. Dia pedagang biasa Pak, tapi jujur. Ya, minimal keuntungannya untuk kehidupan keluarganya. Dia bisa jauh lebih mulia di hadapan Allah, bahkan bisa dikatakan jauh lebih sukses menurut Allah daripada seorang pejabat tinggi yang berkuasa tapi maaf zalim kepada rakyatnya. Oke Pak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Amin. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ya, ini cuman kita untuk menilai diri kita Pak ya. Sudahkah kita ini orang sukses di hadapan Allah atau bukan? Ya bagus ya. Yang ketiga, orang sukses adalah orang yang amalnya terbaik, bukan yang terbanyak. Orang yang amalnya terbaik, bukan yang terbanyak. Karena walaupun terbanyak belum tentu terbaik di hadapan Allah. Dalilnya ada. Silahkan buka Al-Quran, silahkan ya, surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan liyabluwakum ya, ayyukum aksaru amala, bukan, tapi ahsanu amala. Apa itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama seperti Al-Fudail ya bin Iyad menjelaskan ahsanu amala, amal yang paling ikhlas. Itu yang ahsanu amala Pak. Amal yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan syariat, artinya tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, dan juga banyak amal ya, dan juga bukan sekedar banyaknya. Maka sedikit amal tapi ikhlas dan benar, insya Allah dia sukses. Tetapi banyak amal tapi riya atau maaf bertentangan dengan syariat, itu namanya tertolak. Oke Pak. Nah yuk kita lihat amal-amal kita selama ini. Apakah kita berinfak, bersodakoh ikhlas semata untuk mencari ridho Allah atau untuk pamer? Gak usah lihat orang, yang tahu diri kita sendiri. Apakah kalau kita menolong orang ya, kebetulan kita punya kemampuan dan kesempatan untuk menolong, walaupun ketika itu kita menolong, sudahkah menolong kita ikhlas atau untuk dikatakan supaya kita dipuji orang-orang baik? Lagi-lagi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri orang itu sendiri. Oke Pak? Jadi apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita di dunia ini. Allah ingin tahu siapa sih di antara kita yang paling baik amalnya. Oke, orang sukses di sisi Allah adalah orang yang paling baik amalnya. Nomor 4 ya, siapa orang sukses di hadapan Allah? Yang keempat adalah orang sukses adalah orang yang hatinya bersih. Nah ini jelas, kita pernah baca dan pernah kita bahas di masjid ini, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89 tentang dimensi manusia, ya kan? Itu sampai 3 pembahasan, 3 kali pertemuan kita bahas Pak.
Siapa itu orang yang terbaik menurut Allah, orang sukses di sisi Allah? Allah bilang dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari, Pak, yang kita pasti semua akan merasakannya dan akan masuk ke hari itu hari nanti di padang mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu sudah tidak ada gunanya lagi harta. Sudah nggak ada gunanya lagi yang namanya anak dan keturunan. Semua kita nafsi-nafsi. Apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat ketika itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala penyakitnya. Makanya yang pernah kita belajar, Pak, segala hukum Allah dan segala ketetapan Allah itu punya tujuan. 3 tujuannya yang kita bahas dalam bab tentang maqasidus syariah. Tujuan yang pertama apa? Nah, ini dia, tazkiyatun nafsi. Kenapa Allah mewajibkan kepada kita berzakat? Supaya hati kita ini bersih. Jangan sampai kita terkena penyakit pelit, penyakit masa bodoh, nggak peduli terhadap penderitaan orang lain. Supaya harta yang Allah amanahkan dan titipkan itu, kalau memang ada di hadapan kita dan kita tahu, atau ada informasi yang valid dan kita tahu orang ini dalam keadaan kesusahan, orang ini dalam keadaan menderita, kebetulan kita diberikan oleh Allah keluasan rezeki, berbagilah, Pak. Dan nggak boleh kita menjadi orang yang kikir dan pelit. Kenapa orang pelit itu, kata Rasul, ya, al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari neraka, dan jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dan dekatnya ke neraka. Siapa orang yang sukses di hadapan Allah? Adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jelas? Usikum wa nafsi wa iya bittaqwa. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini, menghalalkan ini, memerintahkan ini? Itu gunanya bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bersih hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Bersih dari sifat masa bodoh, bersih dari sifat kikir, bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat hasud, bersih dari sifat dengki, bersih dari sifat zalim. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk misalnya bersedekah dan berzakat. Makanya itu Allah nyuruh kita untuk apa? Untuk berpuasa. Kenapa? Bukan hanya sekedar kesehatan, tapi bagaimana dengan puasa kita merasakan bagaimana penderitaan orang yang lapar, ya, orang yang ingin makan tapi makanan kagak ada, gitu loh, Pak. Kalau kita sih alhamdulillah, kalau sudah waktu buka, makanan bukan cuma ada, banyak, berlimpah. Tapi bagaimana nasibnya orang yang lapar, kemudian makanan yang dimakan tidak ada? Itu minimal bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Apa gunanya syariat haji? Itu minimal untuk membuat kita menjadi manusia yang bersih hati kita. Kenapa? Bahwa ternyata, ya, berkuasa bagaimanapun seseorang di tempat dia tinggal,
Ternyata kalau dia sudah di hadapan Allah, apalagi di satu tempat ketika melakukan rukun haji yang disebut puncak rukun haji yang namanya Arafah, wukuf di padang Arafah, ternyata siapapun manusia apapun dia, ternyata kalau sudah di hadapan Allah, apalagi sedang berwukuf di hadapan Allah, apapun dan siapapun manusia itu, ternyata di hadapan Allah dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allah menyuruh manusia untuk mengenal dirinya, apa dan siapa dia di hadapan Allah. Kaya bagaimanapun dia, tinggi bagaimanapun jabatannya, tapi kalau sudah ketika wukuf di padang Arafah, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Bersihkan hati kita dari kesombongan, bersihkan hati kita dari merasa hebat. Ternyata kita kalau sudah di hadapan Allah, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Banyak orang tampak sukses lahiriah tapi batinnya penuh iri, batinnya penuh dengan kesombongan, batinnya penuh dengan kegelisahan, batinnya penuh dengan ria. Dalam Islam itu bukan orang sukses. Jelas, Mbak? Yuk, kita udah begitu atau belum, Mbak? Udah sukses belum menurut Allah? Oke, orang sukses yang kelima. Ya, ini saya paparkan supaya kita bisa apa, Pak? Bisa apa? Bisa ngaca diri, bisa merenung. Sudah sukseskah saya menurut Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kita menganggap sukses tapi ternyata kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang sukses yang kelima menurut hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam satu kitab, yaitu Al-Mu'jamul Awsat. Ya, siapa orang sukses? Orang sukses kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang banyak. Berarti siapa sejelek-jelek manusia? Adalah orang yang kerjaannya bikin susah dan bikin sengsara orang banyak. Itu aja, Pak. Siapa orang yang sukses di hadapan Allah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada kehidupan orang banyak. Tapi siapa orang yang paling rugi di hadapan Allah? Maaf, orang yang paling banyak membuat sengsara orang banyak. Banyak nggak orang sekarang, Pak, dengan kepintarannya bukan membuat orang malah senang, malah sengsara dengan kepintarannya. Banyak nggak orang sekarang diamanahkan oleh Allah pangkat dan jabatan, justru dengan jabatannya dia bikin sengsara orang banyak. Banyak nggak, Pak? Banyak nggak orang sekarang diberikan ilmu pengetahuan, ya Allah, pangkat dan jabatan dan titel akademiknya bukan cuma S1, S2, S3, bahkan guru besar, profesor, penghargaan akademik banyak, tapi maaf, dengan kepintarannya justru dia bikin sengsara orang banyak. Banyak nggak sekarang, Pak? Ya sudahlah, kita nggak usah nilai orang ya, Pak ya. Cukup nilai siapa diri kita. Kesuksesan bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga memberi manfaat. Di antaranya dengan cara mengajar ilmu, di antaranya dengan membantu sesama, di antaranya dengan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, dan insya Allah dia selalu mengajak orang untuk berbuat baik, dan insya Allah juga orang yang sering menolong orang yang susah. Orang yang hidupnya memberi maslahat, itulah orang sukses. Yang keenam, siapa itu orang sukses? Nah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, tapi umurnya itu diisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat.
yang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, yang manfaat hanya bukan untuk keluarganya, tapi untuk orang banyak. Itulah orang sukses. Untuk umur panjang bukan otomatis sukses. Sukses jika umur panjang digunakan untuk menambah ilmu, memperbanyak amal, memperbaiki diri, dan bertaubat. Terakhir, orang sukses adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Insya Allah. Mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun kematian menjemput kita, kita mati dalam keadaan beriman, mati setelah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mati setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mati setelah banyak manfaat dan kebaikan yang kita lakukan yang dirasakan oleh orang banyak. Itulah sukses yang sebenarnya. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.